Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jumpa lagi di channel YouTube Ratnasari Harahap dalam pembelajaran tematik untuk kelas 2 SD dan MI. Jangan lupa ya, like, share, comment, and subscribe-nya. Terima kasih. Hai, kita jumpa lagi ya di tema 5, subtema 2, pembelajaran 3 untuk kelas 2 SD dan MI, pengalamanku di sekolah. Sebelum memulai pembelajaran, kalian berdoa terlebih dahulu ya. Tujuan dari pembelajaran ini adalah dengan mengamati gambar aktivitas minta tolong, siswa dapat menulis kalimat atau ungkapan minta tolong dengan benar. Dengan menuliskan kalimat atau ungkapan permintaan tolong, siswa dapat mempraktikkan ungkapan santun dengan menggunakan kata tolong untuk hidup rukun dalam kemajemukan dengan baik. Dengan mengamati hubungan antar satuan, siswa dapat menentukan konversi satuan panjang atau sentimeter dan meter dengan tepat. Dengan memperhatikan gambar berbagai benda, siswa dapat mengukur panjang benda dengan satuan baku yang sering digunakan, misalkan sentimeter dan meter dengan tepat. Dengan mengamati langkah-langkah membuat vas bunga, siswa dapat mengidentifikasi cara menggunakan bahan alami untuk membuat karya imajinatif 3 dimensi dengan benar. Dengan mengidentifikasi cara menggunakan bahan alami untuk membuat karya imajinatif 3 dimensi, siswa dapat membuat karya imajinatif 3 dimensi berdasarkan gagasan atau objek dengan bahan alami dengan benar. Yuk kita mulai pembelajaran. Jam istirahat telah usai. Benny menemui petugas sekolah. Benny meminta tolong membukakan pintu gudang, karena di gudang tempat penyimpanan tanah liat. Ayo mengamati. Amati gambar berikut. Kalian amati ya. Ayo berlatih. Buatlah pertanyaan sesuai gambar. Mintalah temanmu menjawabnya. Pertanyaannya adalah, kepada siapa Benny meminta tolong membukakan pintu gudang? Jawaban teman, petugas sekolah. Benny meminta tolong kepada petugas sekolah. Kamu juga dapat meminta tolong ke teman, kakak, kelas, guru, dan lainnya. Ayo menulis. Tuliskan kalimat sederhana. Gunakan kata minta tolong. Nomor 1 tuh ada gambarnya ya. Kira-kira kalimat apa ya yang akan kita tulis? Nah, ini adalah kalimatnya, Pak. Tolong bukakan pintunya. Jika kalian menemukan kalimat yang lainnya, itu akan lebih baik lagi. Nomor 2, gambar nomor 2, kalian perhatikan. Dan ini kalimatnya ya. Meli, tolong ambilkan tanah liat yang ada di meja itu. Kalian juga boleh menggunakan kalimat yang lainnya. Gambar nomor 3. Udin, bolehkah saya meminta tolong bantuanmu sebentar? Nah, kira-kira kalimatnya itu. Jika kalian mempunyai kalimat yang lainnya, akan lebih baik lagi. Nah, sekarang kita lihat gambar nomor 4. Kalimatnya adalah, Ibu, tolong saya untuk melihat data peminjaman perpustakaan. Kalian boleh menggunakan kalimat yang lainnya ya. Gambar nomor 5. Pak, tolong pinjam sapunya sebentar. Nah, itulah kalimat-kalimat minta tolong. Nah, ini hanya sekedar contoh ya. Jika kalian mempunyai kalimat yang lain akan lebih baik lagi. Nah, ini gambar nomor 6. Kalimatnya adalah, Udin, tolong bawakan ember ini ke kelas. Kalian jangan lupa ya setiap dari kalimat. Nah, tolong itu biasanya disertai kalimat tanda seru di belakangnya ya.
Gambar nomor 7. Ibu, bisakah tolong bantu saya menyelesaikan pas bunga ini? Pas bunga ini ya, kata kalimatnya ada belakangnya tanda seru. Nomor 8. Ibu, saya minta tolong ambilkan barang yang tergantung di situ. Nah, inilah kira-kira kalimatnya seperti itu. Dan jangan lupa jika kalian mempunyai kalimat yang lain itu akan lebih baik lagi. Ayo mencoba, praktikkan ungkapan kata tolong yang kamu buat. Gunakan bahasa yang santun. Nah, kalian dapat mempraktekannya ya. Benny dan temannya baru selesai belajar bahasa. Selanjutnya akan belajar mengukur. Ayo berlatih. Perhatikan benda di sekitarmu. Apakah benda berikut ada di sekitarmu? Coba ukurlah benda tersebut. Tuliskan hasilnya di bawah gambar. Tuliskan dengan satuan sentimeter. Gunakan penggaris untuk mengukur. Nah, gambar nomor 1 adalah gambar sapu. Berapa ya panjangnya setelah diukur? Ternyata sapu lidi sama dengan panjangnya 80 cm. Nomor 2, gambar papan tulis. Ternyata panjang papan tulis 300 cm. Nomor 3, pintu. Nah, pintu tingginya 200 cm. Nomor 4, jendela. Jendela 100 cm. Nomor 5, meja. Meja 120 cm. Nah, terakhir gambar kemoceng. Kemoceng 40 cm. Setelah kalian ukur, selanjutnya adalah salin hasil di atas. Ubahlah ke dalam satuan meter, dikonversi ya. Nomor 1, 80 cm itu adalah sama dengan 0,8 meter. Nomor 2, 300 cm sama dengan 3 meter. Nomor 3, 200 cm sama dengan 2 meter. Nomor 4, 100 cm sama dengan 1 meter. Nomor 5, 120 cm sama dengan 1,2 meter. Nomor 6, 40 cm sama dengan 0,4 meter. Nah, ayo mencoba. Benny dan temannya dapat menghias vas bunga. Sekarang Benny akan membuat vas bunga. Benny membuat bersama teman. Vas bunga dibuat dari tanah liat. Coba lakukan seperti Benny. Caranya sangat mudah. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut. 1. Sediakan tanah liat dan air. 2. Gunakan sarung tangan elastis. 3. Tentukan pola yang akan dibuat. 4. Ambil tanah liat secukupnya. 5. Basahi tanah liat dengan air secukupnya. 6. Tanah liat dibuat dengan encer. Tanah liat dibuat jangan encer ya. Nomor 6 tuh. Vas bunga. Perhatikan langkah-langkah tersebut. Kemudian lakukan langkah berikut. Di gambar nomor 1, buat pilihan di atas meja. Di gambar nomor 2, buat lempengan lingkaran sebagai alas. Di gambar nomor 3, lilitkan di atas lempengan. Di gambar nomor 4, rapikan menggunakan butsil. Di gambar nomor 5, selesaikan bentuk dengan pilihan. Ayo bercerita, bagaimana hasil karyamu? Samakah dengan di gambar? Coba ceritakan kembali cerita cara membuat. Gunakan dengan kalimat sendiri ya. Cara membuat vas bunga dari tanah liat. 1. Siapkan terlebih dahulu bahan-bahan untuk membuat vas bunga dari tanah liat. Seperti tanah liat, air, sarung tangan elastis, dan buat pola.
2. Setelah itu, gunakan sarung tangan dan ambil tanah liat secukupnya. 3. Basahi tanah liat tersebut dengan air secukupnya, jangan sampai terlalu encer. 4. Jika sudah membuat pola, bentuk tanah liat tersebut sesuai pola. Nomor 5. Buatlah pilihan di atas meja, lalu buat lempengan lingkaran sebagai alas. Nomor 6. Kemudian lilitkan pilihan di atas lempengan. Nomor 7. Jangan lupa rapikan menggunakan butsir. Nomor 8. Jika sudah selesai, tunggu sampai kering dan pas bunga sudah jadi. Demikianlah pembelajaran tema 5 subtema 2 pembelajaran 3. Pengalamanku di sekolah untuk kelas 2 SD dan MI. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih telah menyimak pembelajaran. Sampai jumpa lagi di pembelajaran berikutnya di pembelajaran 4. Jangan lupa ya, like, share, komen, and subscribe-nya di YouTube Ratnasari Harahap. Assalamualaikum dan salam sejahtera.